Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jodoh adalah hasil dari ikhtiar kita semua. Dan sejatinya semua orang akan dimudahkan kepada apa tujuan dia diciptakan. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Apakah menemukan jodoh kemudian menikah juga termasuk ibadah? Ya, menikah adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Berarti akan ada tanda-tanda pintu pernikahan terbuka untuk seluruh umatnya. Lantas mengapa ya beberapa orang sulit mendapatkan jodoh? Banyak orang yang telah berusaha dan berdoa dalam mendapatkan jodoh. Bahkan ada yang sudah sampai berumur, namun masih saja belum menemukan jalan menuju pernikahan. Nah, ternyata memang ada dari segolongan jin yang menjadi bala tentara syaitan dan mendapatkan tugas menghalangi upaya manusia untuk mendapatkan jodoh, baik itu kepada pria maupun wanita. Jin mempengaruhi korbannya lewat gangguan kejiwaan atau sengaja menutup aura positif yang dimiliki oleh korbannya. Tanda-tanda gangguan jin pada diri seseorang yang terhalang jodoh yaitu bisa dirasakan lewat beberapa titik yang ada di tubuh. Titik pertama adalah pada daerah wajah, dan titik ini biasanya paling sering terkena gangguan jin penghalang jodoh. Wajah adalah bagian yang memperlihatkan tampilan cantik dan tampan seseorang. Maka jika ada jin atau sihir yang bersarang di wajah, biasanya daerah bola mata, pipi, dan dahi akan terlihat seakan-akan tertutup. Seseorang yang aslinya cantik dan tampan akan tampak berbeda atau cenderung kurang baik di mata orang lain. Misalnya, ada perempuan yang mukanya cantik dan tidak jelek, tapi di mata orang lain terlihat jelek. Demikian dengan pria yang tadinya ganteng terlihat menyeramkan. Titik kedua adalah pada daerah dada. Biasanya dada akan terasa ngilu bahkan sampai ke jantung, atau terkadang juga mengalami sesak nafas. Bagi para wanita biasanya merasakan hal ini terutama ketika akan datang bulan. Titik ketiga adalah daerah pinggang. Biasanya sering merasakan sakit pinggang seolah-olah pinggang diikat dengan tali yang kuat. Titik keempat adalah daerah rahim dan kemaluan. Khusus titik yang satu ini biasanya dirasakan oleh perempuan yang mengalami datang bulan tidak teratur. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, jika memang ada di antara Anda semua yang merasakan gejala di titik-titik yang saya sebutkan, hal ini perlu diwaspadai dengan segera. Karena ini adalah pertanda bahwa ada beberapa hal negatif yang tinggal di tubuh Anda. Hal-hal ini butuh dikeluarkan. Jangan dibiarkan jin bertempat tinggal di dalam diri Anda dan menutup aura positif kebaikan ibadah yang akan Anda lakukan, termasuk dalam menemukan jodoh dan melangsungkan pernikahan. Maka dari itu, di sini saya juga akan memberikan solusi kepada saudaraku semua, dua hal yang bisa diusahakan sebagai cara menghilangkan gangguan jin penghalang jodoh. Yang pertama, dengan meruqyah diri sendiri. Biasanya dilakukan dengan urutan niat. Yakin pada Allah, konsentrasi atau fokus taubat nasuha atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan membaca beberapa ayat Al-Quran dan meniupkan ke air putih untuk selanjutnya diminumkan. Ada juga yang hanya meniupkan kedua telapak tangan untuk selanjutnya diusapkan ke beberapa titik tubuh. Nah, tetapi kebanyakan orang merasa takut melakukan ruqyah mandiri karena khawatir bila mengalami kesurupan. Dan mungkin akan timbul kebingungan mencari jasa ruqyah yang bisa dipercaya. Maka usaha yang kedua ini bisa menjadi pilihan bagi saudaraku semua, yaitu dengan liontin perlindungan Al-Wali. Apa itu liontin perlindungan Al-Wali? Pada intinya dengan izin Allah, liontin ini tidak disukai oleh jin, sehingga jin yang menghalangi jodoh Anda bisa pergi. Silahkan kunjungi dewiaura.com atau cek skripsi video ini. Dan demikian pembahasan mengenai gangguan jin yang menjadi penghalang jodoh. Gangguan yang disebabkan dari jin juga termasuk salah satu di antara penyakit-penyakit. Dan setiap penyakit itu ada obatnya. Jika tepat obatnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.